Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas seseorang yang memiliki nama besar, Ronggo Lawe. Ada yang tahu? Atau banyak yang nggak tahu? Tetapi kalau buat kita sih yang orang Indonesia, apalagi orang Jawa, nah terutama lagi orang Jawa Timur, harusnya nama Ronggo Lawe sudah tidak asing lagi ya. Jadi menurut beberapa sumber yang saya baca, Ronggo Lawe ini adalah salah satu pengikut Raden Wijaya pada saat Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Ini pasca kerajaan Kediri runtuh. Jadi kalau lebih tepatnya adalah sekitar abad ke-13. Saking berjasanya, Ronggo Lawe ini diberikan jabatan oleh Raden Wijaya menjadi bupati di Kabupaten Tuban. Pada masanya Kabupaten Tuban itu merupakan salah satu kabupaten yang paling prestisius di wilayah Jawa, terutama untuk perdagangan dan pelabuhan. Hari ini saya nggak akan cerita tentang sejarah Ronggo Lawe ataupun sejarah kerajaan Majapahit, tetapi saya akan cerita bagaimana seorang Ronggo Lawe ini melalui beberapa hikayatnya atau buku-buku sejarahnya itu mengilhami saya dalam bersikap atau dalam berpikir selama udah lebih dari 15 tahun ini nyantel di otak saya. Jadi beliau ini nih pernah menyebutkan suatu ilmu. Ilmu ini atau teori ini yang disebut adalah tentang level-level pemahaman manusia terhadap sesuatu hal. Maksudnya gini, katakanlah saya sedang belajar main musik, main gitar. Pada saat saya megang gitar, itu saya sebagai seorang manusia, itu ada levelannya ternyata. Saat saya megang, lalu saya udah agak sedikit bisa, agak sedikit lancar, lalu jago, lalu sudah gak mikir lagi, udah main jago banget. Atau ini nih, saat kita belajar naik sepeda, pas kita ngayuh segala macam masih mikir kan, masih mikir. Tapi kalau udah saking jagonya, saking lamanya bisa, kita udah nggak pernah mikir lagi kan, baru langsung udahlah langsung jalan aja. Itu berlaku juga, kita bisa naik motor, kita bisa naik mobil, bahkan yang parahnya adalah kalau saya, karena saya insya Allah saya orang Islam, saat saya sholat tuh, saking sholat sehari 5 kali, udah saking seringnya, lalu saya jadi kayak autopilot ya sholatnya ya. Harusnya husuk lah. Jadi Ronggo Lawe ini pernah mengemukakan sebuah teori yang buat saya itu amat sangat dalam artinya. Teorinya begini, setiap orang, setiap manusia yang mempelajari suatu hal pasti harus melewati fase-fase ini. Ada 4 sebenarnya. Jadi dari bawah dulu ya. Saya sebutkan akhirannya sama nih. Si semua supaya lebih enak diingat. Yang pertama adalah resepsi. Naik lagi, ini persepsi. Lebih tinggi lagi, konsepsi. Lebih tinggi lagi, yang paling tinggi, intuisi. Seperti tadi saya sebutkan ya. Saat kita belajar naik sepeda, yang pertama mungkin masih mikir-mikir, itu yang disebut sebagai level resepsi. Naik lagi sampai akhirnya kita bisa intuisi tuh, udah nggak pakai mikir ceritanya. Lancar banget. Ini gimana sih cara kita mengerti ini? Resepsi kalau diartikan kata per katanya ini, diartikan kata per kata, artinya tuh reception. Reception itu kan menerima suatu hal, semua hal. Jadi kita kalau jadi manusia, kalau kita dapetin informasi ataupun tentang ilmu, tentang teori tertentu, kita terima semuanya tanpa memberikan respon apapun. Jadi responnya cuman respon, bukan respon aktif. Jadi lebih ke pasif bisa dibilang. Jadi kita terima terus resepsi. Ilmu, semua informasi masuk ke kita, sebutannya adalah resepsi. Setelah sekian lama, kita naik ke level yang lebih tinggi lagi nih. Level tinggi lagi tadi sebutannya persepsi. Setelah kita nerima, kita bisa berpersepsi. Perception itu kan bisa berpandangan. Oh, harusnya ilmu ini benar. Harusnya informasi ini salah. Nah, seperti itu. Yang ketiga naik lagi nih. Naik lagi sebutannya konsepsi. Dari semua tadi kita udah nerima, kita udah bisa mulai respon, kita udah bisa memberikan konsepsi. Jadi konsep itu merupakan respon kita, tetapi bisa memberikan ini udah benar atau belum, ataukah jika tidak benar, kita ada solusi apa.
kita ada bentuk-bentuk respon yang bisa merubah keadaan tersebut seperti apa. Nah, yang paling tinggi kalau setelah satu 2 3, yang keempat adalah intuisi. Kita tuh kalau udah pakai intuisi udah nggak mikir lagi, bleng 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 bleng, semuanya udah kayak kayak apa namanya? Udah kayak kejadian otomatis gitu, autopilot bisa dibilang. Saya refleksi ke diri saya sendiri, itu yang sering terjadi sama saya. Demikian juga pada saat saya belajar tentang misalnya apa ya? Waktu saya pertama kali mengoperate kamera gitu misalnya. Padahal saya masih levelnya masih harusnya saya melevel mengcapture atau menerima semua referensi atau ilmu nih. Berarti level paling bawah, level resepsi nih, menerima ya, level menerima. Tapi saya udah ngerasa, kalau cuman gini doang sih gampang ya. Jadi kayak intuisinya udah pakai sosok pakai intuisi. Akhirnya apa? Ya banyak hal yang kita lupakan gitu loh. Tadi itu ilmunya Ronggolawe tuh, 4. Ingat-ingat ya, resepsi, persepsi, konsepsi dan intuisi. Jangan sampai kita belum apa-apa itu kita udah ngerasa bahwa kita tuh udah jago banget dan seolah-olah kita udah pakai intuisi mengerjakan banyak hal. Kalau di luar Bapak Ronggolawe ini ada juga sih yang menyebutkan tentang gini, teori belajar sesuatu yang menyebutkan tentang 10,000 hours rule. Jadi peraturan atau aturan 10.000 jam. Kalau kita pengen disebut jago atau pengen kelihatan jago, kalau dihitung secara kuantitatif itu 10.000 jam. Contohnya, kalau pernah dengar udah berapa jam terbang buat seorang pilot, itu kan dicatat banget. Dia terbang 1 jam, 2 jam. Oh, si pilot ini udah 10.000 jam. Mungkin setelah 10.000 jam dia bisa disebut jago banget, udah bisa mencapai level, kalau tadi refer ke teorinya Pak Ronggolawe itu intuisi, udah pakai intuisi. Meskipun intuisi itu tidak boleh melupakan hal-hal yang seperti waspada lah, masih alert segala macam, itu nggak boleh lah ya. Ya, ya mungkin ada beberapa case sih yang beda ya. Dia baru belajar 100 jam udah dibilang jago, tapi tadi saya kan bilang itu cuma standar saja. 10.000 jam itu sebagai standar saja. Satu contoh lagi, band terkenal The Beatles yang berasal dari Liverpool, Inggris. Antara tahun 58 sampai dengan tahun 63, mereka itu sibuk ngamen. Ngamen itu bisa di jalanan, bisa di kafe kecil sampai dengan besar, ataupun beberapa gigs, sebutannya anak sekarang tuh gigs. Gigs tuh kayak yuk ngeband di mana yuk, bikin suatu panggung gitu kan. Selama 5 tahun tersebut mereka tuh ngalor ngidul, naik turun panggung. Mereka mempelajari tentang, bisa tentang audiensnya seperti apa, bisa tentang tata panggungnya, tata cahayanya, sound system. Kan namanya anak band ya, banyak banget lah masalahnya. Pernah di jelek atau apa, terus atau tiba-tiba listriknya mati, dia harus ngapain? Kalau penontonnya pasif, dia harus ngapain? Nah, mereka mengumpulkan jam itu dari situ, jam manggung, sampai akhirnya mereka amat sangat beken dan mereka sudah paham sekali apa yang harus dilakukan jika ada situasi tertentu. Nah, sekarang kembali ke kita. Kalau kita sebagai entrepreneur atau sebagai karyawan, kalau lagi mempelajari sesuatu, ya mungkin pertama tadi saya balik lagi ya, pakai ilmunya Pak Ronggolawe tuh, dari resepsi, persepsi, konsepsi sampai dengan intuisi. Ataupun kalau mau hitung-hitungan jam nih, karena kita hitung-hitungan berapa lama ya bisa jadi seorang yang intuitif gitu kan. Ya tadi pakai aturan 10.000 jam. Coba aja deh dihitung. Kalau sehari kita megang komputer 8 jam, kali berapa? Masa sih kita nggak jago-jago? Itu kan cuman teori ya. Cuman sepertinya kita bisa gunakan sih sebagai sekedar referensi lah atau acuan.